Gak bisa gitu dong Pak, saya dari kelas 10 udah bilang ke semua orang kalau saya bakal masuk teknik industri ITB, tiba-tiba Bapak suruh saya pindah ke teknik informasi karena gara-gara nilai MTK saya kurang. Mau taruh di mana Pak saya? Kan benar, kita sedang membicarakan soal strategi, bukan soal harga diri di tongkronganmu. Pada tahun lalu, nilai untuk masuk ke sana jauh di atas nilai rata-rata kamu. Kalau kamu tetap nekat tanpa rencana cadangan, kamu bakal gagal. Apa yang kalian rumah? Saya bakal les mati-matian, Bapak gak percaya sama usaha saya? Bukannya nggak percaya Rian, tapi sekarang waktunya tinggal 2 bulan lagi dan itu terlalu mepet. Kalau kamu masih nekat, gimana kalau kita ambil jalan tengah? Kamu sebagai pilihan pertama tetap pilih teknik industri, tapi pilihan keduanya jurusan yang secara statistik kamu bisa tembus daripada kamu nggak kuliah kan? Pilihan keduanya apa? Kalau bukan teknik industri, saya mau. Sistem informasi di kampus yang sama dan masih satu fakultas, masih bisa kumpul sama kayak kamu. Ini penawaran terakhir saya sebelum saya lepas tangan dari pendaftaranmu. Tawaran buat Rian sih enak, tapi gimana dengan saya, Bu? Ibu tahu sendiri kalau bapak saya donatur sekolah ini. Bapak sudah bilang kan ke Ibu kalau saya harus masuk kedokteran. Ibu mau melawan bapak saya? Sari, ini hidup kamu, bukan hidup papa kamu. Gimana kalau kita pakai strategi? Karena kan kalau kamu misalnya langsung bilang gak mau ke papa kamu, pasti papa kamu bakal langsung marah kan? Maksudnya? Jadi kamu tetap ikut tes kedokteran sesuai keinginan papa kamu. Tapi kamu juga daftar di tes mandiri ke desain interior. Kita bisa cari alasan kalau desain interior itu sebagai cadangan kalau kedokteran gagal. Nah, ketika kedua-duanya lulus dan ibu juga yakin kalau kamu lebih berbakat di desain interior, kita jadi punya alasan kuat kalau jiwamu tuh ada di desain Tapi kalau interior. bapak saya maksa saya harus tetap mengambil kedokteran walaupun dua-duanya lulus? Itu tugas kami yang bicara ke beliau. Kami akan menunjukkan hasil tes bakat kamu bahwa kamu mempunyai fobia darah yang akut. Tidak ada orang tua yang mau anaknya pingsan tiap hari di ruang bedah kan? A few moments later. Masalah saya beda Pak, saya tahu saya bisa masuk akuntansi dimanapun, tapi saya mau masuk sejarah karena ingin jadi peneliti. Tapi orang tua saya bilang sejarah itu jurusan buangan. Mita, jangan idealis buta. Peneliti itu butuh dana. Kamu tahu gak berapa gaji peneliti sejarah pemula di negeri ini? Berarti Bapak mau saya menyerah sama sistem? Bapak ini guru atau agen penyalur tenaga kerja? Tenang Nita, Pak Ari cuma bicara Alita. Gimana kalau gini? Kamu ambil jurusan pendidikan sejarah. Nah, di satu sisi, kamu masih bisa belajar sejarah yang kamu gila-gilai. Dan di sisi lain, orang tua kamu pasti tenang karena kamu prospek kerjanya sudah jelas menjadi dosen atau jadi guru. Gelar pendidik, tapi saya gak mau jadi guru sekolah biasa. Gelar itu hanya tiket masuk. Kamu tetap bisa menjadi peneliti, tapi beri orang tua merasa aman. Ini soal negosiasi, tidak bisa dapat semua tanpa kompromi. Pendidikan sejarah, oke saya pertimbangkan, tapi metodenya jangan hanya mengajar saja. Saya setuju, asal ibu dan bapak benar-benar mau berbicara sama bapak saya. Kalau gitu, saya terima opsi kedua Pak Aris. Oke, kesepakatan diambil. Besok kalian bawa orang tua kalian masing-masing, kita finalisasi di sini. Dan jangan ada yang terlambat.